Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kecenderungan manusia yang melakukan dosa adalah menjauhkan dirinya dari Tuhan. Manusia akan berusaha menutupi akibat dosanya, merasa bahwa dia kuat untuk menanggung resiko atas kesalahannya. Dia akan berusaha menanggung akan kesalahannya, tetapi dia akan bertemu dengan batas kekuatannya. Dan ketika dia berusaha menutupi akan dosanya yang membuatnya menjauhkan diri daripada Tuhan, tanpa sadar damai sejahteranya itu hilang di dalam hatinya. Tanpa sadar tujuan hidupnya yang ilahi itu kemudian bergeser perlahan-lahan. Tanpa sadar dia akan mulai kehilangan kepekaan atas suara Tuhan yang semakin keras muncul di dalam hati dan pikirannya adalah suara dirinya sendiri. Suara yang merasa benar, suara yang memojokkan orang lain, suara yang merasa baik-baik saja, tetapi dia tahu dia jauh daripada Tuhan karena hati nuraninya bersaksi bahwa dia jauh daripada Tuhan. Kedamaian, ketenangan hati, keyakinan diri akan Tuhan semakin lama semakin samar di dalam dirinya. Suara di dalam hati dan pikirannya adalah pembelaan diri atas apa yang dilakukan, mencoba mencari manusia lain yang berbuat salah, yang menyebabkan dia berdosa dan jauh daripada Tuhan. Pertimbangan dan setiap keputusannya lambat laun membuat dia semakin menjauh daripada Tuhan. Dia tidak lagi tertarik akan hal-hal rohani, dia tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang ilahi, bahkan dia lebih suka untuk menikmati akan dagingnya dirinya sendiri, dengan tekad di dalam dirinya bahwa dia bisa lebih baik dengan mencoba jalan pikiran manusiawinya sendiri. Orang yang menjauh daripada Tuhan seringkali dia tidak sadar bahwa dia semakin jauh daripada Tuhan. Karena perlawanannya kepada Tuhan berlangsung begitu halus, sedikit demi sedikit terjadi setiap hari, setiap minggu. Kesalahan dan dosa ditutupi dengan pembelaan, alasan, dan membenarkan diri sendiri yang membuatnya merasa benar dan dia yakin dia melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Sementara ketika dia berhadapan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, maka dia sadar di dalam dirinya bahwa dia melakukan kesalahan. Orang yang menjauhkan diri dari Tuhan membutuhkan anugerah kasih karunia untuk membuatnya sadar dan kembali kepada Tuhan. Seringkali kesombongan, penghakiman atas orang lain, dan pembenaran diri seseorang menghambat dia balik kepada Tuhan. Apalagi ada suara dari si jahat untuk mencoba lagi membuktikan bahwa apa yang dilakukannya benar. Sementara hati nuraninya sudah bersaksi bahwa ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan yang dia lakukan. Untuk menyadari bahwa seseorang salah di hadapan Tuhan membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan telinga yang mendengar dan hati yang mengerti bahwa langkahnya sudah salah. Dalam Lukas 15 dikisahkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak bungsu ini meminta warisannya kepada ayahnya, padahal warisan diberikan setelah orang tua meninggal.
Si bungsu ini menganggap orang tuanya sudah meninggal sehingga dia meminta akan jatahnya. Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Lukas pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan 17 ini mengisahkan anak bungsu yang pergi jauh dari bapaknya. Dihabiskannya hartanya sehingga dia melarat. Dia tidak lagi punya harta benda yang bisa diandalkan dan dibanggakan. Dia hidup kekurangan. Apakah ketika dia hidup kekurangan kemudian dia sadar untuk kembali kepada bapaknya? Tidak. Dia mencoba bekerja kepada majikan di negeri itu. Di dalam pikiran dan hatinya dia tahu bahwa ayahnya juga seorang majikan yang memiliki akan harta benda dan banyak akan karyawan. Tetapi tidak terbersit di dalam hatinya untuk kembali kepada bapaknya. Kemelaratannya, kekurangannya secara materi tidak membawa kesadaran untuk kembali kepada bapaknya. Kemudian dia mencoba mencari pekerjaan pada seorang majikan, dan majikan ini menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kita tahu bahwa menjaga babi pasti berdekatan dengan babi. Bau dari babi itu tidak nyaman buat orang yang tidak biasa. Kalau saya boleh katakan, baunya busuk, tidak menyenangkan. Tetapi apakah kemudian status menjadi penjaga babi akan membuat dia sadar kemudian kembali kepada bapaknya? Ternyata tidak. Dia tetap mau mencobanya untuk menutupi akan kesalahan, akan dosanya. Mungkin di pikirannya dia ada rasa malu dan mencoba membuktikan bahwa dia bisa bekerja, kemudian dia bisa kembali memiliki harta sedikit demi sedikit. Tetapi keadaannya berbeda. Kita belajar bahwa kemelaratannya, kemiskinannya, kekurangannya tidak memunculkan kesadaran untuk dia kembali kepada bapaknya. Statusnya sebagai penjaga babi dengan bau badan dan bau pakaian yang busuk tidak membuat dia memiliki kesadaran untuk kembali kepada ayahnya. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia menjaga babi dan pada waktu itu dia sangat lapar, bahkan kelaparan. Dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Dia bukan ingin makan daging babi, tapi dia ingin makan makanan babi yang biasanya merupakan sisa-sisa makanan orang. Keadaan yang sungguh sangat kontras dengan apa yang dia alami sebelumnya. Sebelumnya dia adalah anak dari majikan yang kaya raya. Di rumah bapaknya tersedia begitu banyak makanan yang dia butuhkan, bahkan berlebih. Tetapi keadaannya pada saat itu adalah membuat dia ingin makan makanan babi. Keterbatasan yang mendesak dia untuk melakukan sesuatu yang rendah dan memalukan.
Tetapi apakah keadaan itu membuat dia sadar dan ingin kembali kepada bapaknya? Belum, saudara. Lukas 15 ayat yang ke-16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Alkitab dengan jelas mengatakan dia ingin makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Artinya, dia mencoba mendekati orang yang diberi tugas memberi makan babi untuk mengambil sedikit dari makanan babi itu. Kemudian orangnya tidak memberikannya. Dan dia berusaha lagi ke tempat yang lain di mana orang lain juga sedang memberi makanan babi. Dia mencoba meminta sedikit untuk mengisi perutnya yang lapar, tetapi orang itu juga tidak memberikannya kepadanya. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kesadaran muncul dari anak bungsu ini ketika dia mengalami penolakan. Penolakan dari orang upahan majikannya yang menolak memberikan makanan babi itu, makanan sisa itu, membuat dia sadar. Keadaan melarat tidak membuat dia sadar. Turun status menjadi orang upahan tidak membuat dia sadar. Keadaan pekerjaannya yang berhadapan dengan babi yang bau dan kotor tidak membuat dia sadar. Keinginan yang muncul untuk makan makanan babi juga tidak membuatnya sadar. Penolakan dari orang upahan yang memberi makan babi itu yang membuatnya sadar. Kemudian muncul di pikirannya membandingkan bagaimana orang upahan bapaknya memiliki makanan yang berlimpah-limpah sementara dia akan mati kelaparan. Saudaraku, orang yang berdosa yang menjauhkan dirinya dari Tuhan lalu kemudian menganggap segala sesuatu kecermelangan dunia ini lebih menyenangkan daripada bersama Tuhan. Dia terpukau dengan keindahan semu dunia ini. Kemudian dia menjauhkan diri dari Tuhan, dari Bapaknya. Kesadaran setiap orang akan kesalahannya itu berbeda-beda. Ada orang yang mendengar suatu kisah, kemudian dia hancur hati dan bertobat. Tetapi ada orang yang mendengar kisah orang lain, dia bergeming. Dia menganggap itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Padahal Tuhan mengizinkan dia mendengar kisah itu untuk menariknya kembali kepada Tuhan. Ada orang yang ditegur dengan lembut, tidak sadar karena menganggap bahwa teguran itu bukan untuk dirinya. Dia mengeraskan hati atas teguran yang lembut. Tetapi ada orang yang ditegur dengan keras juga tidak berubah. Dia tidak menyadari kesalahannya dan dia tetap melakukan kesalahannya. Kemudian dia berhadapan keputusan antara hidup dan mati seperti anak bungsu ini yang menderita kelaparan, kemudian harus meminta makanan babi. Tetapi ada orang yang sadar setelah dia mengalami penolakan atau penghinaan dari orang lain. Atau bahkan orang baru sadar ketika dia terkapar dan berada di antara batas hidup dan mati. Saudaraku, mari alami hubungan yang indah dengan Tuhan. Mari jangan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, dari kasih karunia-Nya. Mari membuka hati supaya kita ini peka dengan teguran apapun. Mari kita melatih diri supaya bisa mendengar suara Tuhan melalui orang lain atau kejadian tertentu.
Mari kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari nikmati hubungan dengan Tuhan bukan sebagai orang upahan dan majikan, tetapi mari nikmati hubungan dengan Tuhan sebagai anak dengan orang tuanya, yang berbicara dengan baik, yang sepadan, yang penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan pengharapan akan masa depan. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.